buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential, it's talent the ending. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Perkenalkan, saya Jihan dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak Ibu semua dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk individu, keluarga, maupun organisasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, harap mengikuti hingga akhir acara, karena kita akan memberikan 3 free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Jadi, Bapak Ibu diharap untuk berpartisipasi secara aktif agar siapa tahu nih Bapak Ibu bisa menang dapat free 3 life tools talent DNA. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf atas. Baik, sebentar saya bantu share slide lagi ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Baik, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan Bapak Ibu bisa menyimak video yang ada di scan barcode ini, atau Bapak Ibu bisa banget nih share di Google www.talentdna.me. Baik, Bapak Ibu, untuk scan barcode berikut untuk mengetahui video-video tentang talent DNA lainnya. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA?
Bapak Ibu boleh banget nih mengisi polling yang muncul pada layar Bapak Ibu. Boleh di tim untuk memunculkan pollingnya? Baik, Bapak Ibu boleh banget nih diisi ya. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki talent DNA? Wah, di sini sudah ada 6 orang yang memiliki ya. Ada 1 orang juga yang belum memiliki. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan memiliki hasil dan belum memiliki hasil talent DNA, boleh juga nih disimak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk mengetahui cara mengisi live tools talent DNA. Baik, di sini sudah ada 15 orang yang sudah punya talent DNA ya, dan 1 orang yang belum punya. Dan alhamdulillah sudah pernah bergabung semua ya untuk mengikuti seminar ASMI pada hari ini. Oke. Baik, Bapak Ibu. Mungkin tadi kita sudah lihat ya, ada yang belum pernah, juga ada yang baru pertama kali ikut seminar ASMI pada hari ini. Maka dari itu, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki, bisa banget nih hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu dalam seminar pada hari ini untuk mendapatkan live tools talent DNA-nya. Baik, berikut ini adalah video penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, untuk lebih memahami lebih lanjut tentang algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Eka sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah datang hari ini, yaitu Mas Zaki sebagai manajer Business Development Haji di ESQ Tours. Baik, dan tema kita pada hari ini adalah bersinar dengan talent DNA setiap saat. Assalamualaikum Coach Eka dan Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zihan, terima kasih ya. Bagaimana hari ini kabarnya Coach Eka, Mas Zaki? Alhamdulillah sehat. Kerjai sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sudah siap ya untuk sharing-sharing pada hari ini? Ya, bismillah. Baik, Bapak Ibu.
Sekali lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk untuk lebih paham mengenai talent DNA, Bapak Ibu bisa kunjungi website talent DNA di www.talentdna.me atau Bapak Ibu bisa scan barcode di slide ini ya. Baik. Izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk 10 top talent dan 5 bottom talent dari Mazaki ya. Oke. Yang pertama di sini top talentnya ada intuitif, inovatif, kontemplatif, inisiator, Nobel, advisor, artikulatif, energizer, courageous, dan signifikan. Lalu bottom 5-nya ada genuine, personalizer, harmony, caring, dan equitable. Oke, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi antara bottom dan top talent dari Mazaki yang mempengaruhi spiritual talent DNA-nya. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 maupun full 45, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa tergambar pada bintang tamu pada hari ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa banget tulis di kolom chat dan Bapak Ibu harap mengikuti hingga acara ini berakhir karena kami akan memberikan 3 giveaway berupa memberikan 1 giveaway berupa 3 live talent DNA untuk 1 orang pemenang. So, nggak perlu berlama-lama lagi. Let's find your light and shine. Silakan, Coach Eka. Oke, terima kasih Jihan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, para talented people yang berbahagia di pagi hari ini, terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam sesi Asmi About Your Talent DNA. Kalau kita lihat tadi Coach Jaki ya, ternyata banyak Bapak Ibu yang sudah memiliki result talent DNA, ada juga yang belum, yang sudah serius setiap hari mengikuti sesi ASMI juga ini menarik ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang algoritma of human technology, spiritual DNA semakin kuat lagi gitu ya. Nah ini menarik Coach Jaki, sebelum kita bincang lebih jauh, Bapak Ibu masih ingat di top talent Coach Jaki ada warna merah, warna biru, warna kuning, di bottomnya ada kuning, ada biru. Apa sih maknanya? Saya kuatkan lagi, saya ingatkan lagi. Kita simak sama-sama penjelasan Dr. Ari tentang tipe-tipe talenta. Silahkan, Jihan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Baik, alhamdulillah. Sudah paham semua ya? Jadi warna-warna tadi menandakan DNA. Yang akronimnya adalah drive, network, dan action. Ini yang menariknya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu untuk penjelasan result talent DNA dari top talent dan bottom talent dari talent DNA ISQ, kami jelaskan detailnya sekarang. Boleh dimunculkan? Oh, saya yang munculkan sebentar. Bahwa saat ini di dalam talent DNA ISQ kami tambahkan pemahaman bagi Bapak Ibu semua untuk memahami dengan cepat di balik talent DNA yang kita miliki. Izin saya munculkan nih, Coach Jaki dengan top talentnya dan juga bottom talentnya. Coach Jaki boleh bantu bacakan berarti ya. Is it you or not? Gitu ya. Ini dia. Nah, ini top talentnya. Terlihat jelas? Terlihat, Coach. Boleh dibacakan Coach Jaki, gambaran tentang seorang Coach Jaki. Oke, terima kasih Coach Eka, terima kasih talented people.
gambaran diri saya ya mampu mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, memberikan ide dan terobosan baru, memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, serta mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas. Anda juga mampu memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain, serta menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami secara lisan maupun tertulis. Hal lain, Anda juga menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta berkontribusi dan memberikan dampak. Gambaran sekilas Coach Jaki melihat deskripsi dari talent DNA ISQ. Bagaimana tuh kesamaannya dengan seorang diri Coach Jaki? Is it you? Yes, ini bahasa ininya gua banget ya gitu ya. Ini sangat sangat Gitu ya. saya gitu ya. Karena memang ya dari dulu bahkan dari kuliah pun saya melihat bahwa ya ini saya gitu ya, dari kuliah, dari malah Nanti, mungkin itu. oke, berarti gue Oke. banget gitu ya. Nanti kita gali Yes. bareng-bareng, kita gali Ya. sama-sama. Bapak Ibu, siapa yang memiliki kesamaan talent DNA dengan Coach Jaki untuk yang top talentnya? Ketik di kolom chat dan mungkin deskripsi itu juga menggambarkan diri Anda. Ayo, stay tune di Ask Me About Your Talent DNA. Talented people semuanya ya. Yang di FB juga silahkan. Selamat bergabung, menikmati sesi Ask Me di pagi hari ini. Terima kasih. Bukan hanya top talentnya, talent DNA ISQ juga menjelaskan, mendeskripsikan di balik bottom talent seorang Coach Jaki. Yuk kita lihat. Nah ini dia, Coach Jaki boleh sharingkan juga. Oke. Ya, untuk bottom talent saya, ya saya bukan seorang yang secara alami menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang, menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang, serta menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, serta menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten. Gimana tuh penjelasannya? Ya, ini nyambung banget gitu ya. Ini sangat sangat ya bener banget ini. Oh gitu ya. Bapak Ibu, siapa yang punya kesamaan bottom talentnya seperti Coach Jaki? Ini warnanya kuning dominan. Valid dah Mas Jaki banget. Wah, ada Mas Nujul tuh di chat. Ini ada kisah yang mungkin kita bisa gali juga, apa hubungannya dengan seorang Mas Nujul yang bisa valid banget katanya. Nanti kita gali bareng-bareng ya. Kita lihat kuning tuh dominan terkait network di sana, kemudian equitable terkait drive. Itu yang menjadi bottom talent seorang Coach Jaki. Anda yang merasa talented people semua yang di FB ataupun di Zoom, silakan boleh informasikan. Yuk kita discuss. Coach Jaki, kita discuss ya. Oke. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Waduh, lama kita tidak bersama-sama dalam event ya. Yes. Ingat kalau saya lagi bareng dengan seorang Coach Jaki dalam program-program workshop dengan teman-teman BUMN, itu ya yang Ya. dibacakan barusan Coach Jaki banget. Saya lagi ngumpulin apa, mendesain apa, beliau waduh dengan pertanyaannya ingin mendapatkan informasinya, itu seorang Coach Jaki. Nanti kita gali bareng-bareng ya. Bapak Ibu, yang menariknya seorang Coach Jaki dengan top talent dan bottom talentnya ini, waduh, Kak Benny juga sama equitable-nya di bottom. Beliau bahkan mendesain sendiri sebuah slide yang menjelaskan tentang talent DNA-nya. Tapi sebelum saya tunjukkan, Coach Jaki sudah berapa lama sih di ESQ? Saya join ESQ alhamdulillah dengan rahmat Allah, berkah Allah sudah 18 tahun Masya Allah. 18 tahun, berarti 2005 yang lalu ya? Iya, betul. Wah, subhanallah, 2005 yang lalu. Di sini ada teman-teman para trainer, para coach juga di ESQ Group. Boleh ketik di kolom chat, sahabat-sahabat Satria 165. Grup 2005, ketik di kolom chat. Saya juga 2005 nih ternyata. Jadi ini sahabat saya, Coach Jaki ini, my bro, guru saya. Oh, Coach Firdaus juga tuh ya. Coach Jaki, ini menarik nih. Ketika kita discuss, Coach Jaki mengirimkan ke saya sebuah slide roller coaster yang menjelaskan seorang Coach Jaki. Perjalanan kuliah, kemudian batu bara, habis ini maksudnya apa nih ya? Kemudian trainer sebagai trainer ESQ.
tapi kemudian roller coaster kembali sebagai BM, dan terakhir sekarang kan di ISQ Tours sebagai Betul. manajer bisnis development untuk haji gitu. Ini menarik nih, kita ingin gali Ya, sama-sama nih. Bapak Ibu, kita lihat capture di sini ya, perjalanan seorang Coach Zaki kuliah batubara bisnis kemudian gabung dengan ISQ, baik itu sebagai trainer BM kemudian di ISQ Tour. Boleh sharingkan kepada kami semua Coach Zaki, oke. di balik roller coaster ini apa sih, ada kisahnya, mungkin ada hubungannya juga dengan Mas Nuzul nanti. Kita penggal-penggal mungkin ya, dari Ya, kuliah nyambung ke sebelum jumpa dengan ISQ. Monggo ya. silakan. Oke, terima kasih Coach Eka dan Creative People semuanya. Alhamdulillah kalau lihat talent saya, mungkin kuliah saya nggak nyambung gitu ya, karena kuliah saya sarjana teknik geologis. Ya, spesialis saya di batu bara gitu ya. Jadi ketika saya di batu bara gitu ya, saya kuliah di geologi ya. Ini sungguh tidak mudah bagi saya yang tadi inovatif, kontemplatif gitu ya. Tidak mudah untuk mengikuti kuliah gitu ya. Bahkan saya pas kuliah itu juga pernah ingin dikeluarkan dari kelas karena saya tidak nulis gitu ya. Karena cara belajarnya orang intuitif kan coret-coret gitu ya. Sedangkan dosennya lebih senang nulis merupakan titik koma itu detail ditulis. Sedangkan saya nggak bisa gitu. Bisanya ya intuisi saya yang bisa melakukan gitu. Jadi kuliah pun tidak mudah, sarjana geologi gitu ya. Kalau ditanya kenapa kok Coach Zaki geologi dengan talent seperti ini? Karena kalau dilihat talent saya ini nggak nyambung sebetulnya, tapi geologi itu karena saya kecil, SD itu saya melihat saudara ayah saya itu pulang kantor pas saya nginep di rumah beliau itu bawa uang satu karung kecil gitu ya. Lalu saya tanya ayah saya, ya kerjanya di mana, kuliahnya apa gitu ya. Ternyata dulu kuliahnya geologi, kerja di batu bara. Nah, sebab itu dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pikiran saya geologi, 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 geologi gitu ya. Walaupun begitu masuk agak ekstra gitu ya. Yang kedua, kerja pun di batu bara ini nggak mudah juga buat saya, hanya berlangsung 3 bulan karena orangnya seneng ngomong, seneng ketemu orang, tiba-tiba ngobrol sama batu gitu ya. Jadi di tengah hutan saya nangis sendirian dari Jumat. Pada saat itu saya memutuskan untuk pulang ke Jogja ke kos-kosan gitu ya. Mama saya marah besar gitu ya, bukan marah kecil, marahnya besar banget gitu ya. Karena anaknya nomor satu tiba-tiba nggak kerja, lalu pulang ke Jogja. Ditanya mama saya, Zaki kamu mau ngapain? Saya jawab nggak tahu gitu ya. Karena saya bingung mau ngapain gitu ya. Di sana juga saya nggak merasa menemukan diri saya gitu ya. Singkat cerita akhirnya saya pulang ke Jogja gitu ya. Nah di Jogja inilah akhirnya saya bisnis gitu ya. Nah, bisnis ini macam-macam saya jalani, nggak mudah juga gitu ya. Akhirnya, bisnis yang paling cocok buat saya adalah bisnis MLM. Dari talent ini pun ternyata subhanallah nyambung banget gitu ya. Jadi saya lebih hidup itu ketika di MLM. Saya pernah belikan mama saya untuk menunjukkan ke mama saya belikan kalung gambarnya Ka'bah bandulnya itu ya. Ka'bah 24 karat 99,99% gitu ya. Dan juga mutiara dari Jerman saya belikan kalau nggak salah harga 400 US dollar. Jadi penghasilan saya, hidup saya berubah gitu ya semenjak saya di MLM gitu ya. Kalau bahasanya ikan ketemu air. Itu Coach. Wah, tepuk tangan dahulu Bapak Ibu buat sahabat kita Coach Zaki, ini menginspirasi, bahkan Coach Uwi pun baru tahu katanya itu ceritanya seorang Coach Zaki. Ini menarik ya, kalau kita lihat tadi kan roller coasternya ya dengan talent DNA yang beliau miliki. Coba Bapak Ibu, ada yang punya pengalaman yang sama tidak? Beliau ternyata memilih kuliah di geologi batubara karena punya sebuah experience, pengalaman melihat saudara ayahnya pulang ke rumah bawa sekarung kecil uang. Wah, gitu ya. Sehingga mindset di pikiran seorang Coach Zaki adalah geologi batubara gitu kan. Sampai kalau kita perhatikan, yang menginspirasi itu kira-kira dari talent DNA yang mana dari seorang Coach Zaki? Kalau ini mungkin kecil saya munculkan. Ini dia. Apa yang menginspirasi, membuat beliau merenung, wah ternyata banyak uang itu, bahkan mungkin kepikiran nggak sih waktu kecil dahulu Coach Zaki? Wah kalau saya di geologi, di batu bara, bukan satu karung kecil, 2 karung, 3 karung, 5 karung. Betul, Coach. Karena kan saya kecil itu dididik orang tua saya kan memang orang pasar gitu ya. Jadi mama saya Hmm, bisnis, mama saya hmm. usaha. Jadi masalah hitung-hitungan angka itu saya banget gitu ya. Pada saat itu kecil. Walaupun kuliahnya saya baru paham, ternyata kalau nggak nyambung parah gitu ya, jauh banget gitu ya. Karena pikiran saya dari kecil tuh bisnis, 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 bisnis gitu.
Kirain Zaki bisa gali uang tuh di geologi gitu. Batu bara, batu bara. Kontemplatifnya, coba siapa yang punya Hmm. kontemplatif, ketik di kolom chat. Kira-kira merenung, oh itu mencoba menarik kesimpulan dengan intuitifnya. Berarti kalau punya banyak uang itu ada dengan geologi batu bara. Itu kemudian tertanam gitu kan Coach Zaki ya. Yes, Hingga betul. akhirnya pokoknya saya harus masuk ke geologi, masuk ke batu bara pekerjaannya. Dan ketika dijalani ternyata bukan Coach Zaki banget. Di kuliah tadi kita dengar pakai feeling waktu itu dia Yes, kontemplatif intuitifnya gitu kan, ini dia betul, betul bukan itu. dengan detail. Lalu kemudian begitu kuliah ternyata nggak happy, itu nggak bahagia, benar ya Coach Jaki ya? Betul, betul, Begitu betul. dijalani, bahkan sempat tadi kita dengar bagaimana kondisi di kelas, dosennya nggak suka dengan Coach Jaki karena dia tidak menulis katanya, karena itu bukan gayanya seorang Coach Jaki. Beliau itu menyimpulkan, melihat, mendengar, merasakan, baru kemudian disimpulkan dengan intuitifnya, dengan hasil inovatifnya, dan inovatifnya muncul mendesain gitu kan, bukan A sampai Z titik komanya ditulis, begitu ya Coach Jaki ya. Betul, betul. Siapa yang sama boleh ketik talented people di sana seperti seorang Coach Jaki. Menariknya lagi, bekerja di batubara 3 bulan bertahan, karena ternyata seorang Coach Zaki kalau kita lihat bicaranya beliau begitu clear gitu, jelas, nyaman. Ya kita lihat juga di sini networknya juga banyak di top talent, secara tidak langsung ya berkomunikasi dengan orang itu kesukaan. Diminta bicara dengan batu 3 bulan. Hari Jumat menangis, apa yang muncul ketika itu yang pop up Coach Zaki? Iya, jadi pada saat itu hari Jumat saya masih ingat betul tuh momentumnya tuh memang the best moment Jumat berkah gitu ya. Jadi gerimis pada saat itu pagi-pagi ya, saya di tengah hutan sendirian lagi tengok-tengok nyari batuan gitu ya. Kebayang kan di hari Jumat saya nangis sendiri, saya bilang, ya ada saya berkomunikasi Zaki dengan Zaki yang lain gitu ya. Kamu ngapain di tengah hutan? Orang-orang Jumatan kamu di sini ngapain? Apa yang kamu cari gitu ya? Zaki yang lain menjawab, ya uang lah. Zaki yang lain jawab, ngapain gara-gara uang kamu di tengah hutan? Kamu segera pulang ke Jogja gitu. Detik itu langsung saya simpulkan, yes, saya pulang ke Jogja. Akhirnya saya pulang ke Jogja. Semudah itu coach. Jadi saya putuskan aja langsung pulang ke Jogja. Walaupun kena marah habis-habisan mama saya gitu ya. Wow, amazing. Bapak Ibu, siapa yang punya perilaku seperti ini, berbicara dengan diri sendiri? Tadi kalau istilah Coach Jaki, bicara dengan Zaki yang lain. Kira-kira talent DNA yang mana tuh yang bekerja? Lalu kemudian beliau dengan sigap memutuskan, semudah itu saja memutuskan. Pokoknya balik, kembali ke Jogja gitu kan. Ketik di kolom chat, kira-kira talent DNA yang mana yang bekerja? Kita lihat di sini kontemplatif beliau, ya kan, kemampuan untuk secara mendalam memahami kondisi diri, situasi yang terjadi, uang, tapi kok di tengah hutan. Kontemplatifnya itu bekerja banget, bicara dengan diri sendiri, intuitifnya menyimpulkan segala hal yang kredit tadi, yang tidak nyaman tadi, kemudian menarik benang merahnya, dan inisiatornya memutuskan dengan keberanian, dengan courageousnya pindah ke Jogja, udah pulang aja, dimarahin gimana lagi, terima aja itu karena courageousnya juga ada di sana. Tapi yang menariknya tadi kita dengar ceritanya, justru ketika di Jogja, ini cerita roller coasternya masuk dalam dunia bisnis, dan di MLM tadi sukses tuh, bisa memberikan hadiah kepada orang tuanya kalung gambar Ka'bah. Ini saya yakin ini ada hubungannya dengan e-scooter sekarang, boleh Betul, jadi itu ya. betul, 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 betul Kak Eka. Betul itu, betul Boleh banget. ceritakan tuh, apa yang membuat seorang Coach Jaki memberikan kalung kepada orang tua, lalu kemudian tadi kan memberikan apa ya, Mutiara, dengan mutiara. harganya Iya, mutiara, dengan harga hmm, yang luar biasa, 400 US iya, dollar tuh dari. iya. Boleh sharingkan? Ya, jadi di bisnis ini tuh penghasilan saya US dollar gitu ya. Jadi saya yang dulu geologi tiba-tiba saya menemukan kayak bintang di antara gelapnya malam gitu ya. Tiba-tiba bercahaya yang saya sendiri kaget loh, kok kenapa kok saya di sini saya amazing gitu ya. Saya banyak hal bisa saya lakukan gitu ya. Bahkan jaringan saya nggak cuma hanya di Jogja tapi bahkan ke luar negeri, gede lah jaringannya. Dalam waktu 6 bulan bisnis saya besar banget di situ. Gitu ya, bahkan ya tadi karena saya ingin menunjukkan gitu Coach Eka kepada mama saya yang tadi marah besar, saya ingin tunjukkan bahwa yes, tanpa geologis, tanpa batu bara, saya bisa hidup. Bahkan saya bisa lebih hidup daripada hidup saat ini gitu ya. Saya bisa Oke. menunjukkan kepada semua orang bahwa saya itu bisa gitu. Ternyata alhamdulillahnya terbukti gitu ya. Terbukti saya bisa survive, saya bisa menunjukkan ke banyak orang, bahkan keluarga saya pun akhirnya banyak join juga di MLM ini gitu. Kayaknya jadi downline-nya Mas Jaki gitu. Betul.
Oke, ini menarik. Berarti apa makna bagi seorang Mas Jaki mampu memberikan pada orang tua, menunjukkan, bahkan memberikan hadiah? Itu artinya apa tuh bagi seorang Mas Jaki? Ya, emang ini ya apa namanya? Ya saya tadi ingin menunjukkan aja bahwa selama ini Hmm, kan kebanyakan tadi orang tua itu kan ya semua mungkin semua orang tua sama gitu ya. Kalau kuliah hmm, geologi ya kerja di geologi gitu ya. Ya, oke. tapi saya ya mungkin itu pemberontakan dalam hati saya yang merasa nggak nyaman saya di situ. Saya kalau dipaksakan mungkin 6 bulan, 7 bulan nggak tahu tuh, mungkin gosong wajahnya sampai sekarang gitu ya di batu bara. Tapi saya harus keluar dari zona ini karena saya merasa nggak nyaman gitu. Akhirnya malah justru inilah momentum saya menemukan ESQ dari bisnis ini ya. Ketika Hmm, saya pun akhirnya bisnis ini bubar, ya bisnis jaringannya rontok semuanya, saya panik, saya bingung mau ngapain lagi gitu ya. Saya untuk menunjukkan diri saya nyari kerja gitu ya. Dan ternyata nyari kerja yang saya cari kira-kira apa bicaranya? Konsepnya trainer. Saya cari itu di Kompas kalau nggak salah Mbak Susi saksinya dulu ya. Saya cari di Kompas, oh ada nih pekerjaan trainer namanya ISQ. Lucunya, saya belum pernah tahu apa ISQ, nggak pernah ikut training ISQ. Latar belakangnya cuma karena trainer. Karena saya di MLM kan jadi motivatornya, jadi trainernya gitu ya. Sehingga akhirnya saya nyari yang sama gitu. Mohon izin, Gurunda Pak Ari. Masya Allah. Gitu ya. Akhirnya saya berusaha menyesuaikan untuk bisa masuk ke dalam dunia bisnis. Akhirnya disitulah saya wawancara dengan Pak Luki, saya masih ingat betul. Pak Luki nggak nanya geologi ke saya, nggak nanya batu bara ke saya, yang ditanya bisnis. Nah, justru mungkin gara-gara saya di MLM ini saya bisa masuk di ESQ gitu ya. Tentunya dengan ridho guru juga ya, Dokter Ari yang memberi kesempatan kepada saya bisa berkiprah di ESQ. Terima kasih Pak Ari. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan buat Coach Zaki, Bapak Ibu nih ceritanya dahsyat. Assalamualaikum Gurunda. Alhamdulillah Pak Ari telah bergabung di tengah-tengah kita. Mohon ridhonya Pak. Coach Zaki, makasih nih ceritanya. Terima kasih banget, menarik bahwa ternyata memberikan hadiah kepada orang tua salah satunya ingin menunjukkan bahwa tidak di geologi, tidak di batu bara pun bisa hidup, bahkan bahkan bisa berprestasi gitu. Memberikan hadiah. Kira-kira dari talent DNA yang dimiliki oleh seorang Coach Zaki, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, talent DNA yang mana yang bekerja? Siapa yang punya signifikan? Coba cross check. Wah, di sini ya bukti ingin memberikan kontribusi, berbagi kepada orang lain menjadi lebih bermakna. Luar biasa. Itu dimiliki oleh seorang Coach Zaki. Alhamdulillah. Dan ternyata ketika di dunia MLM berjumpa dengan orang jadi trainer, jadi motivator, artikulatif, seorang Coach Zaki muncul, keluarganya bisa ditarik bergabung. Courageous-nya pun lahir lagi seorang Coach Zaki. Ah, ini dia betul sekali. Dan ternyata pengalaman masa lalu dengan mindset seorang Coach Zaki yang punya pikiran bahwa bahagia itu ketika di dunia geologi, batu bara, ternyata bukan Coach Zaki banget gitu. Benar ya Yes, Coach Zaki ya? betul, betul, Kalau betul. guru kita mengatakan, oh subhanallah terima kasih Pak Ari, kompetensi trap itu dia. Siapa yang Ya, mengalami hal ini boleh ketik di kolom chat. Mungkin Anda bekerja tapi merasa gerah, gelisah, cemas. Bahkan yang luar biasanya ketika tidak paham talent DNA, tadi yang penting dengan menyimpulkan diri sendiri, pokoknya kuliah di jurusan ini, itu bahaya tidak Coach Jaki kalau seperti itu? oh jujur saja, saya bahkan kuliah itu yang ada cuma main bola, main bola, main bola, main bola, main bola, gitu ya. Saya kalau kuliah itu cuma bawa satu lembar kertas sama pulpen, nggak pernah punya tas. Hanya coret, 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 coret. Karena saya intuisi susah saya kalau apalagi suruh ngapalin. Pernah dalam satu kelas hafalan jenis batuan, batu-batuan ya di batu bara ataupun di batuan lah gitu ya. Dari 50 siswa, saya 50 orang terakhir yang dosennya karena nggak enak, udahlah kamu lulus gitu ya. Karena saya susah, ngapalinnya random gitu. Yang ini yang mana tadi ya, ini yang mana gitu ya. Jadi memang Hmm. survive-nya luar biasa saya di geologi. Tapi alhamdulillah IPK-nya 3, kok CK. 3,01. Ada 01-nya alhamdulillah gitu ya. Bapak Ibu terbayang ketika kita sebagai orang tua tidak paham dengan talent DNA anak kita, atau bahkan boleh jadi seorang Anda, seorang anak, seorang remaja yang akan masuk kuliah, tidak mengerti talent DNA kita, kemudian main ikuti orang lain saja, kayaknya di sana enak, oh, kayak sepertinya jurusan itu oke. Ternyata belum sesuai dengan diri kita. Ini yang terjadi dengan seorang Coach Jaki. Beruntungnya beliau kemudian berjumpa dengan, oh ini yang paling dahsyatnya, kalau tadi ikan ketemu air, begitu MLM runtuh turun gitu kan,
jumpa ISQ, tadi mencari di harian Kompas katanya tadi ya, mencari sebuah pekerjaan yang sama dengan diri seorang Coach Zaki yang di dunia trainer, motivator sebelumnya. Begitu jumpa ISQ, boleh cerita sekarang di sini Coach Zaki. Nah, Monggo. Seperti apa tuh pengalamannya? Dan saya lihat kan pengalaman yang luar biasa nih kalau kita lihat kembali slide-nya seorang Coach Zaki. Coach Eka munculin katanya, wah ini dia inisiatornya, beliau harus memunculkan slide ini nih Bapak Ibu. Di ISQ sebagai seorang trainer, seorang BM, lalu kemudian di ISQ Tour sekarang, bahkan menulis buku. Berkenan untuk sharing Coach Zaki, monggo silakan. Oke, jadi memang di ISQ ini benar-benar ini ikan ketemu air beneran gitu ya. Bahkan alhamdulillah sudah 18 tahun saya di ISQ karena ya ini oke Pak Ari Gurunda ya, talent saya tuh memang ISQ banget ternyata gitu ya. Sampai saya sampaikan ke mamah saya, "Mah, kalau saya tidak pernah di bisnis MLM, saya nggak pernah ketemu ESQ," saya bilang gitu. Allah membelokkan saya di MLM, diterjunkan, dicemplungkan di MLM itu karena ada satu misi besar yang saya sendiri tidak paham apa misi besar itu gitu ya. Ternyata misi besar itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan ketika saya menangis tadi di Batubara gitu ya. Saya menangis di hutan itu bahwa ngapain kamu di sini? Hidup kami sementara saja. Nanti kalau kamu terjadi sesuatu, kamu nggak sholat, nggak ini gitu ya. Akhirnya saya juga pernah menuliskan, jadi ingat juga nih ya. Jadi SMA itu saya nuliskan di kertas gitu ya. Saya tulis Zaki karena intuisi, saya coret-coret seperti biasa gitu ya. Kamu pengen ngapain? Saya pengen kerja. Kerjanya ngapain? Membawa misi agama, menjadi orang baik, menjadi orang. Semuanya yang saya tuliskan, subhanallah, Allah Akbar. Dan itu adalah Yesus. Ya, semua saya tuliskan itu dan ternyata memang itu yang saya tuliskan di SQ. Jadi mungkin itu dorongan sekaligus juga saya yakin percaya doa orang tua saya ke saya mendoakan yang bahkan mama saya pernah bilang, "Zaki, mama tuh pengen kamu pesantren. Tapi kamu kecil, mama bingung caranya bagaimana kamu pesantren. Tapi hari ini setelah kamu di YSQ, mama lihat kamu sarjana lulusan pesantren." Gurunda, terima kasih. Barakallah, Pak Ari, kesempatannya untuk saya bisa bergabung di YSQ. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, ternyata seorang Coach Zaki dengan intuisinya sudah menuliskan itu semenjak sekolah dahulu. Ingin hidup memberikan arti gitu kan, bahwa hidup itu sementara, ngapain kerja kalau nggak sholat, ketika merenung di Batubara, ketika sekolah menuliskan juga bahwa ingin menjadi orang yang memiliki misi, berguna untuk misi agama, tadi berguna untuk orang lain. Kira-kira talent DNA yang mana tuh Bapak Ibu yang bekerja, tulis di kolom chat. Subhanallah, noble ya. Dan ketika bergabung dengan ISQ, skenario-nya, perjalanannya seakan-akan ditunjukkan gitu ya, bahwa bekerja bukan sekedar bekerja, penghasilan bukan sekedar penghasilan, tapi menjadi hampa gitu ya Coach Jaki ya. Betul, betul. Begitu ketemu dengan ISQ, dan yang ini saya boleh tanya juga nih, menarik nih, kan Coach Jaki kan keliling juga tuh di ISQ, ke Pekanbaru, ke Surabaya, sekarang di ISQ Tour. Apa related dengan ketika sudah berjumpa dengan gurunda kita, dengan Pak Ari, dengan misi perjuangan ISQ? Kalau tadi disampaikan begitu haru sekali tuh, mereflek dengan perjalanan yang menjadi doa seorang orang tua juga. Monggo silakan. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi artinya mama saya pun mengakui bahwa hidup Zaki berubah setelah di ESQ gitu ya. Karena tadi saya juga seumur umur belum pernah dengar kalimat ini dari mama saya. Pada saat saya launching buku Sang Manusia Haji, mama tuh cerita ke saya gitu ya. Dulu karena mama saya tinggal di kampung gitu ya, di sebuah kampung yang benar-benar nggak ada telepon pada zaman itu gitu ya. Jadi mama saya itu pengen pesantren tapi gimana caranya nggak tahu gitu ya. Saya tiap kecil itu SD itu ke pasar, jualan di pasar, pakai becak sama mama saya itu nyiapin usaha mama saya gitu. Jadi memang kedoktrin itu gitu ya. Tapi juga pelajaran agama saya diajari kuat gitu. Gitu di Batubara kayaknya kok hampa, saya nggak ketemukan apa yang saya cari. Begitu di ESQ, saya lihat, oh ternyata cara Allah membuat saya di ESQ itu harus cemplung dulu di MLM, sekolah dulu lah, sekolah kehidupan gitu ya. Dijatuhkan, dibanting, macam-macam. Karena saya pernah punya bisnis warung makan juga di Jogja dulu, pernah punya bisnis warung makan, 6 bulan, modal 30 juta pada saat itu tutup gitu ya. Bisnis handphone tutup, apapun tutup lah. Bukan banyak sukses, saya banyak gagalnya. Justru banyak gagal inilah yang saya banyak ceritakan ketika saya wawancara di SQ. Tapi justru saya ingin bangkit gitu ya. Nah semangat itulah yang saya lihat apa yang saya harapkan pada saat ini ketemu semua di SQ. Makanya
saya 18 tahun bersama Gurunda, bersama Pak Ari di ISQ ini, saya benar-benar bukan ikan ketemu air, tapi ikan ketemu samudera. Terima kasih. Allahu Akbar. Tepuk tangan Bapak Ibu talented people semua untuk Coach Zaki. Indah sekali ini ya. Terima kasih Gurunda untuk bimbingannya senantiasa bagi kami semua kader-kader Bapak, santri-santri Bapak. Mohon senantiasa doa restu Bapak. Alhamdulillah keren Coach Zaki. Ini menarik. Lalu kemudian boleh dong cerita hikmah perjalanan ketika di Pekanbaru, di Surabaya, kemudian ke ISQ Tour. Apa yang membuat Coach Zaki mau mengikuti, menjalani alur itu semuanya? Boleh sharing dong. Seperti apa dulu ketika di Pekanbaru, ya mungkin singkat gitu ya, di Ya, Surabaya, lalu kemudian di ISQ Tour. Monggo silakan. ya. Oke, alhamdulillah karena basic saya tadi memang pernah di MLM, jadi ketika saya di Pekanbaru pun diberi kesempatan Gurunda untuk menjadi brand manager, ya pendekatannya pendekatan seperti saya di MLM gitu ya. Jadi pendekatan saya ya tentu dengan talent saya di Surabaya, di Pekanbaru itu saya bikin aplikasi, bikin sistem namanya customer tracking, bikin report yang automatically, yang harapannya semua orang enak gitu ya. Alhamdulillahnya di Pekanbaru saya bisa berprestasi. Kenapa? Karena tim di Pekanbaru ini kan rata-rata junior gitu ya. Anak-anak yang semua di bawah saya semua, saya bisa lead mereka, saya bisa arahkan mereka, dan mereka nggak ada pilihan kecuali mengerjakan apa yang saya arahkan gitu ya. No choice, karena mereka, saya harus ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini gitu ya. Bahkan ada Itu seorang, pop up dari seorang Coach Zaki ya, dengan customer tracking, strategi-strategi, meminta teman-teman di Pekanbaru untuk mengikuti. Kemudian boleh jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya ini seperti apa, lalu kemudian diberikan inputan begitu. yes, jadi justru saya kan, kelemahan saya kan memang untuk administratifnya saya ngakuin saya kelemahan. Makanya saya punya tim di sana namanya Nikmah ya. Kalau di Surabaya ada Nuzul, nanti orangnya ada di sini juga. Kalau di Pekanbaru tuh Nikmah. Jadi saya selalu menggunakan pola yang sama gitu ya, karena saya orang pattern gitu ya. Saya kan orangnya orang pola. Kalau kata Pak Ari pas umroh kemarin, Zaki ini intuisi banget gitu ya. Karena saya orang-orang pola, orang intuisi gitu ya. Jadi saya selalu menggunakan pola. Kalau itu merasa nyaman, saya gunakan pola yang sama. Nah, di Pekanbaru saya sukses dengan pola itu gitu ya. Saya ajak mereka, saya jelaskan ke mereka gitu ya. Mau nggak mau ya mereka, walaupun memang di daerah juga di Pekanbaru kan orang-orang untuk canggih informasi itu agak repot lah gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka bisa ngikutin, bisa survive, dan kita bisa tumbuh pada saat itu. Saya ingat betul tuh terjadi pertumbuhan yang luar biasa di Pekanbaru dibandingkan sebelumnya pada saat konsep ini dijalankan. Keren Coach Zaki. Ini bagaimana seorang Coach Zaki, Bapak Ibu, muncul dengan talent DNA yang mana di top talentnya ketika kolom chat. Tiba-tiba mendesain customer tracking, membuat strategi-strategi, membantu teman-temannya untuk bertumbuh, memberikan support kepada seorang Coach Zaki sehingga pertumbuhan Pekanbaru luar biasa. Kita lihat ada inovatif di sana, tapi beliau juga menyampaikan tadi Gurunda sudah memberikan apa ya, naming pada seorang Coach Zaki itu adalah seorang yang ini intuisi banget gitu. Intuisinya juga muncul. Saya harus begini, harus begini, harus begitu. Kemudian direnungkan, kontemplatifnya jalan, idenya lahir, inisiatornya muncul Pak Raji, betul ya, untuk melakukan itu, dan kemudian di drill kepada tim teman-temannya gitu, diberikan. Pola yang sama itu dilakukan oleh Coach Zaki juga di Surabaya, betul ya? Karena kan sudah Yes. nyamannya seperti itu, maka gunakanlah itu. Apa yang terjadi di Surabaya? Nah, ini yang berbeda gitu ya. Berbeda apa perbedaannya? Kalau di Pekanbaru itu junior saya, di Surabaya semua karyawannya senior gitu ya. Jadi cara masuk kantor ISQ-nya pun lebih senior, secara usia juga senior. Lalu bayangkan seorang Coach Zaki yang inovatif, yang inisiator, yang intuitif itu membawa di dimensi orang-orang yang secara ya tadi berbeda lah gitu ya. Kan lihat dari bottom saya kelihatan, saya tidak bisa mendekati satu persatu. Pokoknya hajar bleh semua sama gitu ya. Harus report gitu. Sampai akhirnya nyerah juga sayanya karena nggak jalan-jalan juga. Akhirnya Zul sama Nuzul, Zul kamu kerjain deh. Kamu tanyain satu-satu, direkap. Karena apa? Saya orang kontemplatif. Saya nggak bisa menyampaikan inovasi, intuisi, inisiator kalau saya nggak clarity gitu ya. Sedangkan pada saat itu di Surabaya data bingung, saya datanya apa, ini mau apa yang mau dikelola, apa yang mau dikerjakan gitu ya. Sedangkan semuanya ya dikerjakan di pikirannya orang-orang, semua di kertas mereka. Tujuan saya supaya tertulis, terekap, bisa dianalisa kan gitu ya. Ini nggak ada data gitu, jadi aduh bingung saya juga. Nanti Nuzul boleh tambahkan itu. Apa yang saya lakukan akhirnya saya bikin sistem sendiri, saya rekap sendiri, saya analisa sendiri. Ya walaupun pernah
ada pernah sukses juga satu hari di bulan Januari itu saya Jawa Timur itu 100%. Padahal Januari itu kan nggak gampang gitu ya. Karena ya saya sudah bisa membaca, tapi kan tidak gampang diterima orang-orang yang ada pada saat itu. Maka saya menyadari saya aduh susah berkomunikasi sama orang-orang ini nih yang senior lah gitu ya. Itu Kak Ceka. Oke, menarik Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Coach Jaki. Di Pekanbaru, pattern yang sama, pola yang sama dilakukan itu bisa smooth karena junior. Begitu di Surabaya, jumpa dengan para senior. Yang Surabaya ketik di kolom chat, ya ada Mas Nuju, ada Bu Narti, ini ya. Ada Harun, Harun belum lahir katanya. Belum ada Harun. Boleh, ini ketika berhadapan dengan senior, pola yang sama dengan percaya dirinya. Coba bayangkan percaya dirinya seorang pejaki dengan energizernya, membawa pengalaman di Pekanbaru dengan suksesnya ke kantor cabang yang baru di Surabaya dengan signifikannya ingin berikan yang terbaik juga yang sama. Tiba-tiba jumpa dengan senior yang ternyata ketika dilakukan pendekatan yang sama mental gitu. Apa sih yang sering dikatakan teman-teman di Surabaya tentang Coach Zaki? Kala itu ketika nguber-nguber data gitu kan, ketika nguber-nguber ini sudah sampai mana prospek gitu, Pak Rinaldi ketawa. Nah, itu pas banget Pak Renaldi itu dulu mentor saya juga. Pak Renaldi jadi dulu kan sistem mentoring dulu ya. Saya cabang tapi ada mentornya. Pak Renaldi itu ngikutin banget tuh mentor saya ketika saya di Pekanbaru dan juga di Surabaya. Ya memang kan saya perlu report untuk saya sampaikan ke manajemen kan gitu ya. Itu sedangkan di sana ya dulu dulu juga berkumpul memang ya natural. Jadi kalau kasarnya closing itu gimana? Ya pokoknya tiba-tiba Februari closing alhamdulillah gitu. Kalau saya nggak bisa gitu. Tapi kenapa closing? Dari mana prosesnya? Saya pengen tahu supaya kita bisa learning. Yang ada tiba-tiba closing lagi nih. Hebat sih, tapi saya sendiri bingung gitu ya. Kok bisa closing tanpa ada proses? Prosesnya mungkin ada, tapi di pikiran mereka, di pola mereka. Di Betul. BM, kalau bahasa ekstrimnya tuh BM-nya nggak tahu apa-apa, pokoknya rahasia deh, penting closing gitu ya. Sedangkan BM-nya kontemplatif, pengen tahu, pengen ini gitu loh. Saya bikin proyeksi, ya, proses, progres gitu. Semuanya saya detailin supaya saya clarity. Saya nggak bisa intuitif, nggak bisa inovatif, nggak bisa yang lain berjalan tanpa adanya clarity gitu. Clarity tadi. Dan ketika mencari clarity, informasi data detail kepada senior, pendekatannya dengan gaya Pekanbaru, tanda petik gitu ya. Dan Yes. ternyata itu nggak match. Dan ya mungkin semakin dikejar apa yang terjadi dengan teman-teman di Surabaya kala itu ya Coach Zaki, ya mohon izin ya. Makin Ya, dekat dengan Coach Zaki, makin sharing atau makin jauh? makin puyeng si Aronya. Karena saya ketika saya nggak bisa, saya kan inovatif. Kalau nggak bisa satu cara, saya akan cari lain, cara lain, cara lain, cara lain. Tapi selalu dengan inovasi, gitu. Nggak bisa dengan cara pendekatan personal, diajak ngobrol, kelamaan. Ini target jalan terus, saya bilang gitu. Ayo segera gitu loh, masing-masing segera reportkan. Nanti saya bantu untuk analisa, nanti strategi saya akan jalankan gitu. Ya itu yang berlaku Waduh, akhirnya tinggalan merekanya. Mas Nujul, proyeksi, proses, progres makanan sehari-hari yang gimana, man? Justru teman-teman senior dibuat seperti itu makin menjauh, ngilang katanya kata Bu Narti. Ini kayaknya pelakunya nih Bu Narti ini ngilang nih. Itu sering Bapak Ibu kalau hilang-hilang. kita lihat apa yang membuat seorang Coach Zaki tidak bisa engage dengan para senior, kira-kira apa yang membuat itu menjadi sebuah tantangan tersendiri? Kalau kita lihat dari bottom talentnya, coba perhatikan siapa yang memiliki tantangan seperti ini sama dengan seorang Coach Zaki. Beliau memiliki genuine di bottom talent gitu ya. Kedekatan untuk lebih mendalam itu agak something. Maka mendekati teman-temannya hanya dengan inovasi lagi, ide lagi, kreasi lagi. Justru teman-temannya boleh jadi senior-senior makin puyeng lagi gitu ya. Personalizer-nya juga. Siapa yang punya personalizer? Coba cross check. Kemampuan untuk mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika berinteraksi berbeda, harmoninya pun di bawah ternyata gitu kan ya. Justru dengan datangnya lagi ide-ide inovasi, seorang Coach Zaki nggak mampu mengidentifikasi betapa stresnya boleh jadi teman-teman yang ada di sana gitu kan. Belum dijalani kata Bu Narti, datang lagi inovasi yang baru ditambah lagi katanya. Lalu kemudian mohon maaf, caring beliau pun di bawah. Jadi kemampuan untuk berempati, mampu merasakan orang lainnya itu di bawah. Boleh jadi ini yang terjadi. Boleh ketik di kolom chat. Wah, ini ada Ustadz juga yang mengalami dunia yang sama nih, dikejar-kejar Coach Zaki sepertinya nih, Ustadz Haris. Ini korban saudari.
Lalu kemudian kita tutup dulu ya ceritanya. Waduh, waktu kita sangat terbatas. Kemudian Coach Jaki di Surabaya lagi berusaha membangun Surabaya, bagaimana membangun kedekatan dengan tim yang para senior ini. Tiba-tiba harus berpindahlah ke Jakarta kembali di ESQ Tour. Apa yang terjadi ketika itu ketika berpindah ke ESQ Tour? Di ISQ Tour saya lihat ini saya pelajari, saya buat tadi itu sebetulnya saya juga menemukan pola gitu. Jadi pola saya itu selalu sama gitu. Saya akan naik ketika polanya seperti di MLM, seperti di ISQ. Nah, di ISQ Tour ini saya ketemu pola gitu ya. Karena Pak Renaldi meletakkan saya di ISQ Tour sebagai business development. Ikan ketemu air lagi nih di sini nih. Ya, sehingga ide-ide saya disuruh bikin akademi haji, saya bahkan sampai bikin buku, bikin webinar rahasia haji. Saya ingat kalimat Pak Ari itu kali sering, kali banyak, kali rutin. Pak Ari Gurunda sering menyampaikan itu, bagi saya tertanam banget tuh. 6 tahun saya jalankan webinar rahasia haji sampai detik ini setiap Sabtu gitu ya. Jadi saya benar-benar ketemu ya diri saya di ISQ Tour. Alhamdulillah mendesain produk-produk ISQ Tour, bukan sekedar hanya produk tapi penuh pemaknaan. Bahkan prestasinya luar biasa, ISQ Tour terjadi peningkatan di haji khususnya gitu ya. Sebab ada kurikulum jalan menuju mabrur gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa lagi nulis buku itu yang bagi saya amazing dalam hidup saya gitu ya. Gak kepikir, gak terbayang gitu ya. Tiba-tiba intuisi itu bisa ngerangkum semua bicara haji. Saya rangkum hampir 300 halaman. Saya kumpulkan di dalam buku Sang Manusia Haji itu. Terima kasih. Ini Alhamdulillah Pak Ari atas doanya, supportnya, bimbingannya. Mohon izin, mohon doanya senantiasa. Ini dia buku Sang Manusia Haji. Talented People, Anda perlu mengetahuinya nih. Yang sudah berangkat haji ataupun yang belum berangkat, miliki. Hubungi Coach Jaki. Oh, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ini menarik nih ketika di ESQ Tour. Wah, ini ada Pak Rinaldi nih, leadernya Coach Jaki. Diberi kebebasan berekspresi, kemudian didampingi yang dengan seperti itu justru clarity semakin clear ya. Betul ya Coach Jaki ya? Betul, betul, betul. Betul banget tuh Pak Muncullah Ian. seorang Coach Jaki yang sebenarnya the truly Coach Jaki dengan memaksimalkan talent-talent yang dimilikinya. Betul begitu ya? Betul. Dan kalau tidak salah kan ESQ itu tuh peningkatannya luar biasa sekali prestasinya. Bahkan di ketika momentum pandemi kemarin. Sehingga saya unit bisnis ESQ Group, ya ESQ itulah yang paling dahsyat. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Subhanallah, pola yang sama dilakukan, bagaimana beliau mencari detail informasinya, lalu kemudian mendapatkan partner yang luar biasa, leader yang luar biasa, memberikan kebebasan, dan akhirnya berdampak bagaimana talent-talent beliau ini bermunculan. Bapak Ibu, ini menarik, saya ingin menggali lebih jauh, namun waktu yang sangat terbatas, kita bisa tarik kesimpulan bersama bahwa ternyata sekilas kita ambil maknanya, seseorang ketika dia sudah ketemu, istilah beliau, ikan ketemu air, bahkan bukan lagi air begitu di Yesus ketemu samudra gitu ya, samudra terindah, apalagi di ISQ-nya pun ternyata berkeliling di Pekanbaru, Surabaya, dan juga ISQ Tour. Di ISQ Tour inilah seorang seorang Coach Jaki bisa berenang lebih leluasa lagi. Sekali lagi kita beri applause seorang Coach Jaki yang luar biasa. Kita lihat bagaimana intuitif beliau berjalan, inovatifnya berjalan, kontemplatif, inisiatornya, dan maknanya pun, nobelnya pun tadi muncul gitu ya. Bahkan hingga 18 tahun sekarang, makna itu pun ditulis ketika zaman sekolah dahulu. Amazing seorang Coach Jaki. Tapi kemudian kita menyadari bahwa seorang Coach Jaki kemarin di Surabaya seperti itu karena bottom talentnya. Dan Ustadz Haris baru paham akhirnya sekarang. Oke, sebelum kita lanjutkan di penghujung, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Jihan. Silakan Jihan. Baik, terima kasih atas sharing-sharingnya Mas Zaki dan Coach Eka. Masya Allah banget ya, sangat menginspirasi kita semua cerita dari Mas Zaki. Baik, sebentar Jihan izin share screen. Ini menarik Coach Zaki, betul ya. Bapak Ibu teman-teman semua, ketika kita paham dengan talent DNA kita, ternyata mampu menghasilkan sebuah karya prestasi yang amazing. Begitu ya Coach Zaki? Yes, betul Coach. Bahkan Dahsyat. menulis buku itu pun sebuah perjalanan yang dilalui sekian lama dan akhirnya mampu merekap, merangkum. Wah, ini luar biasa. Sudah bisa Jihan? Monggo silakan. Baik, berikut kita simak untuk video dari Dr. Ari Ginanjar tentang manfaat dari talent DNA itu sendiri.
Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama video manfaat dari Dr. Ari Ginanjar. Baik, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa bertanya lewat kolom chat ya. Sambil menunggu talented people semua yang mungkin ingin bertanya, boleh ketik di kolom chat. Ya, Pak Zaki Eka, mungkin. Mas Jaki, Mas Pak Heru. Jaki, Mas Pak Eka. Heru, monggo. Alhamdulillah, semangat luar biasa nih talent DNA-nya. Oh, Mas Jaki, Masya Allah, Pak Heru. ya, sejak 2005 kita dulu di Pekanbaru, ya ketemu waktu di Medan. Masya Allah. Subhanallah, ya, waktu di Telkom Pekanbaru di Medan. Terima kasih. Dulu sebelumnya di MLM, kemudian kuliah di geologi, sekarang di ESQ. Nah, alhamdulillah untuk talent DNA ini sangat membantu kita betul ini, khususnya untuk corporate dan seluruh keluarga besar seluruh dunia ini untuk membangun, untuk maju lebih baik lagi memang harus mengenal talent DNA. Terima kasih dari Pak Ari dan seluruh keluarga besar ESQ, Mas Jaki, Mas Eka. Saya jadi dong nih, ikut DNA 30 kali baru dong pagi ini. Jadi mudeng, jadi paham. Terima kasih Nji, matur nuwun sangat. Nanti kami teruskan ke teman-teman di corporate maupun para mahasiswa dan keluarga. Nji, dong banget wes. Terima kasih banget Nji, matur nuwun. Barakallah, matur nuwun sangat. Sami-sami. 30 kali ikut talent DNA baru dong 30 kali ikut. Allah Akbar. Matur nuwun Nji. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Matur suwun Pak Heru. Silakan Jihan. Baik, izin melanjutkan. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu boleh nih bisa untuk memahami lebih lanjut mengenai talent DNA, Bapak Ibu boleh banget nih untuk buka di www.talentdna.me atau silakan scan kode barcode berikut untuk melihat video-video lainnya tentang talent DNA. Oke. Sebelum kita tutup, izin Jihan bertanya kepada Mas Zaki dan Coach Eka untuk memberikan closing statement nih. Terlebih dari Mas Zaki dulu. Oke. Alhamdulillah, barakallah, terima kasih Gurunda. Seperti kata Pak Heru tadi, ini penemuan terhebat gitu ya, terluar biasa, teramazing gitu Pak. Karena saya sendiri pelaku daripada talent dengan tidak sadar gitu ya. Dulu ternyata hidup saya itu didorong karena talent saya nggak ngerti gitu ya, ngalir aja walaupun jatuh dan bangun. Tapi saya yakin talent ini menjadi solusi terbaik gitu ya. Bayangkan seorang Coach Zaki kuliah nggak ngerti talent ya kayak gitu adanya gitu ya. Lalu kerja nggak ngerti talent ya seperti tadi saya ceritakan. Tapi ketika talent saya dimanfaatkan, talent saya dikasih panggung, maka saya bisa memainkan apa yang bisa saya lakukan di panggung tersebut gitu ya. Jadi panggung itu adalah talent DNA. Jadi betapa beruntungnya apabila ibu bapak semuanya sudah punya talent DNA. Ayo kita maksimalkan talent ini. Insya Allah Anda akan menemukan siapa diri Anda.
best version Anda akan muncul dan menjadi orang yang berprestasi. Ya, bayangkan nggak nyambung, tapi tetap alhamdulillah saya punya kesempatan bisa berprestasi, bisa memberikan dampak. Terima kasih Pak Ari Gurunda atas penemuan yang luar biasa. Barakallah. Masya Allah, terima kasih banyak atas closing statement-nya Mas Zaki. Boleh dari Coach Eka untuk closing statement-nya? Terima kasih Jihan, Coach Zaki, terima kasih ya. Subhanallah Bapak Ibu, benar adanya disampaikan oleh Coach Zaki tadi, bayangkan oleh kita berapa banyak orang di luar sana yang dia tidak paham dengan dirinya, terlebih tidak mengerti, tidak memahami kekuatan talenta dirinya. Berapa banyak di luar sana para orang tua yang tidak paham juga tentang talenta dirinya, anaknya. Bisa dibayangkan suasana keluarga seperti apa yang dibangun. Seorang leader bawahan yang tidak juga mengerti apa yang menjadi kekuatan, uniqueness dirinya. Kondisi seperti apa yang terjadi. Kita mendengar cerita dari Coach Zaki tadi, bagaimana dia bisa sukses di Pekanbaru, tapi kondisi yang berbeda dialami di Surabaya. Kita bisa melihat bagaimana seorang Coach Zaki tadi ketika tidak paham dengan talent DNA-nya, kuliah asal kuliah saja, karena ada sebuah dream, tapi ternyata itu tidak selaras dengan jiwanya. Gitu. Lalu kemudian ternyata setelah menemukan talent DNA, paham bahwa ternyata kekuatan itu bisa dikombinasikan dan ternyata tidak ada kata terlambat, bisa sukses kita mencapai impian dan cita-cita kita. Maka penting kiranya kita hari ini memahami apa yang menjadi talent DNA Anda, bukan sekedar tahu resultnya, tapi bagaimana cara kerja dari talent DNA yang Anda miliki. Penting kita pun mengetahui talent DNA orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang-orang yang Anda cintai, yang Anda sayangi, tim di bawah Anda, rekan-rekan kerja Anda di organisasi, di korporasi, sehingga mampu menghasilkan sebuah prestasi karya yang lebih luar biasa lagi. Maka mari kita berkolaborasi sama-sama menjadikan Indonesia Nusantara bertalenta. Find your light and shine. Terima kasih Jihan, terima kasih Gurunda untuk ilmu yang luar biasa. Terima kasih banyak Coach Eka, Mas Zaki. Izin Jihan lanjutkan. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Ibu Bapak dan people semuanya. Baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, izin Jihan berikan kabar gembira ya untuk Bapak Ibu semua. Boleh Bapak Ibu klik kabar gembiranya apa? Baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun baru yang mengisi 10 top talent DNA, Bapak Ibu bisa banget nih untuk top up ataupun membeli yang full talent, dapatkan di harga senilai untuk yang top up di senilai 335.000. Untuk Bapak Ibu yang ingin membeli harga full 45 talent, kita ada di harga Rp500.000. Dan yang lebih spesial lagi, untuk promo 45 talent itu, Bapak Ibu gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Lalu untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia SMP, SMA, ataupun mahasiswa yang ingin mendapatkan report karir untuk mengetahui dan memaksimalkan potensi mereka, Bapak Ibu bisa mendapatkan harga spesial Rp750.000 dan sudah termasuk training talent DNA mastery for youth secara online. Caranya bagaimana? Bapak Ibu silakan hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu atau memperkenalkan Bapak Ibu pada talent DNA. Kemudian kita juga masih ada nih promo Sumpah Pemuda ya. Di harga dapatkan 5 talent DNA di harga Rp99.000. Murah banget loh. Ini nggak nyampe 100.000, kita sudah tahu potensi diri kita apa, seperti itu. Jadi jangan tunggu berlama-lama, silakan Bapak Ibu hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang namanya talent DNA klinik. Talent DNA klinik ini adalah sesi penjelasan talent DNA. Jadi Bapak Ibu yang belum begitu paham tentang talentanya, ingin menggali lebih dalam talentanya, Bapak Ibu bisa banget mengikuti sesi talent DNA klinik ini. Caranya Bapak Ibu
hubungi saja konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu untuk nanti dijelaskan mengenai hasil talent DNA-nya, atau Bapak Ibu bisa hubungi di nomor 0813-824-91165. Dan untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 hingga 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak Ibu, waktunya kita giveaway ya. Pengumuman giveaway untuk mendapatkan 3 free life tools talent DNA. Dan pemenang untuk hari ini adalah dari Ibu Pufu Niati Lova. Baik, untuk Ibu ataupun Bapak Pufi, mohon maaf, bisa untuk chat Jihan di personal chat ya, untuk mendapatkan free 3 live tools talent DNA senilai Rp495.000. Oh baik, untuk Ibu Fufi ya, Ibu Fufi bisa menghubungi Jihan melalui direct message ini ya. Sekali lagi selamat kepada Ibu Fufi atas giveaway-nya. Semoga bisa bermanfaat ya Ibu. Baik, sekali lagi untuk penutupan, people, talent DNA adalah sebuah life tools yang dipermudahkan untuk kita semua untuk hidup bahagia dan sukses. Yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuan terbang, maka seumur hidup ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam gerakan Nusantara Bertalenta. Terima kasih waktunya, talented people. Semoga kita bisa mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Dan sekian dari kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent.